Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, berarti turunnya sebelum Nabi hijrah, ya, sebelum hijrah. Nah di sini berarti sudah ada perintah puasa belum? Sudah perintah puasa belum? Belum. Karena puasa itu dapatnya perintahnya ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Jadi ini karena Makkiyah, berarti masih dalam periode sebelum Nabi hijrah. Nah surat ini berjumlah 5 ayat, turun setelah surat Abasa wa Tawalla. Paling Abasa wa Tawalla. Nah surat itu baru surat Al-Qadar. Baik, asbabun nuzul surat ini atau sebab turunnya surat ini karena ada sebab peristiwa. Ya, jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang bercerita kepada para sahabat di nongkrong-nongkrong ini. Nah Rasulullah bercerita bahwa dahulu pada zaman Rasulullah diutus, dulu di Israel itu ada seorang pemuda, ya ada seseorang yang Allah berikan kenikmatan berupa apa? Kenikmatannya adalah dia beribadah pada malam hari, dia qiyamul lail, kemudian siangnya dia berjihad. Malamnya qiyamul lail, siangnya berjihad. Jadi lagi siang malam ibadah terus selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Nah mendengar cerita ini, sahabat ini pengen. Kenapa? Enak ya, rumah kedahulu umurnya panjang-panjang. Jadi bisa ngumpulin pahala yang cukup banyak karena dikasih umur panjang. Nah mendengar ini tiba-tiba Jibril turun membawa wahyu ya surat Al-Qadar ini. Hanya saja yang bisa melihat Jibril datang cuma Rasulullah. Ya sahabat tidak bisa melihat karena Jibril waktu itu tidak datang dalam bentuk menyerupai manusia. Jadi yang tahu hanya Rasulullah. Baik, kita coba bahas sedikit tentang surat Inna Anzalna ini atau Al-Qadar karena ini berkaitan dengan puasa Ramadan, ya berkaitan dengan Lailatul Qadar.
tidak bisa kita pahami seluruhnya, paling tidak sedikit-sedikit ya kita memahaminya. Karena kalau untuk memahami perasaan Rasulullah dia memang butuh keilmuan yang cukup luar biasa. Kita mengaji sekitarnya aja. Ya kalau dibilang buat kita orang ya udah yang penting ngaji dapat barokah. Karena kata Rasulullah itu salah satu keistimewaan orang yang hadir di majelis ilmu. Orang kalau yang belajar, yang ngajar nggak usah istighfar juga. Malaikat sudah minta ampun ya. Jadi kenapa banyak guru-guru, ustadz jarang berzikir, jarang berzikir? Kenapa? Mereka nggak berzikir, mereka nggak zikir, kok malaikat sudah minta ampun buat mereka. Makanya para santri, orang yang rajin kajian kan sholat sunnah itu kurang tuh, ya kan dibanding mereka yang enggak, biasanya mereka beribadah dan sebagainya. Nah karena orang-orang yang belajar dan mengajar itu, mereka sudah selalu diminta diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat. Kan dibilang ketika seseorang duduk di majelis salim itu maka malaikat mengelilingnya. Nah sekarang malaikat sedang turun. Selama kita masih kajian, selama kita masih ngaji, malaikat selalu minta ampun kepada Allah buat orang yang belajar dan mengajar. Maka itulah keuntungannya orang-orang yang talim, orang yang kajian, ya. Walaupun ibadah mahdohnya sedikit, tapi insya Allah selalu kita diampuni oleh malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah menjadi rahasia umum dan ini sudah hukum alam bahwa kemuliaan orang itu karena ilmu, bukan karena nasab. Ilmu lah yang membuat nasab itu mulia. Jadi ilmu yang membuat nasab mulia. Nasab tidak bisa menjadi orang mulia, justru akan menjadi bencana. Ilmu lah yang membuat nasab orang jadi mulia. Berapa banyak orang yang tadi dari rakyat biasa, rakyat jelata, hidup miskin, tapi karena ilmu yang dia jadi sukses. Jadi sukses karena bahkan ilmu. Namun berapa banyak keturunan orang-orang soleh, keturunan orang-orang hebat, karena ilmunya nggak ada, ditambah adabnya kurang, dia malah makin hancur, malah menghancurkan nasabnya sendiri, malah jelek-jelekin nasab. Ya insya Allah mudah-mudahan kita walaupun begini ya mudah-mudahan Allah kasih ampunan buat kita, Allah kasih pemahaman buat kita. Dalam dalil lain dikatakan bahwa Allah itu kalau pengen seseorang pengen dia jadi baik, yufaqihu fiddin. Terus dengan apa itu? Allah akan kasih dia kemampuan untuk memahami agamanya. Jadi tanda Allah pengen orang itu baik adalah Allah kasih dia jalan untuk menjadi baik dalam hal memahami agama. Paling tidak ada keinginan untuk belajar, untuk mengerti tentang agama. Tetapi kalau Allah nggak pengen orang itu baik, gampang. Allah nggak kasih hasrat kepada hatinya, kepada jiwanya untuk menuntut ilmu. Bawanya malas saja kalau ngaji. Itu tanda-tanda Allah nggak pengen orang itu menjadi baik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika kita meninggal dunia, ini kita bawa apa? Amal, pahala gitu kan. Nah untuk tahu apa-apa perbuatan yang mendatangkan pahala dan mendatangkan dosa, kita harus belajar. Nah orang yang Allah pengen dia itu baik, nanti ada kaitan ayat itu nih, kita akan paham. Allah akan kasih dia kemampuan dan keinginan untuk mempelajari agama. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah inginkan kita menjadi orang yang baik. Nggak apa-apa nggak pintar, yang penting benar, kan gitu kan? Nggak apa-apa nggak pintar, yang penting benar, daripada pintar tapi nggak benar. Bayang nggak? Banyak ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk di dalamnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Saudara, inna anzalnahu, inna sesungguhnya kami. Di sini Allah menggunakan dhamir nahnu, kami. Mengapa Allah menggunakan kata kami bukan saya? Ada beberapa penafsiran. Satu, itu menunjukkan bahwa proses itu melibatkan makhluk lain.